Kita lanjut pada bagian kedua, pertemuan ke-7 mengenai mental imagery and cognitive maps. Bagian kedua ini adalah classical research and visual imagery. Terdiri dari 3 bagian, yaitu mental rotation, imagery debate, and visual imagery and ambiguous figures. Silakan jika Anda mau mencari dulu ya, apa arti masing-masing, silakan di-pause. Nah, mental imagery, kita akan melakukan exercise yang kedua, yaitu terdapat 3 pasangan objek, yaitu objek A, B, dan C. Setiap bagian terdapat 2 gambar ya, 2 objek. Nah, kita lihat masing-masing terdiri dari 2 gambar. Kita sekarang fokuskan pada objek yang sebelah kiri. Nah, yang dimintakan atau tugas yang ditugaskan kepada Anda, silakan diputarkan si objek tersebut sedemikian rupa agar objek sebelah kiri ini sama dengan objek sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian dicari dari ketiga pasangan tersebut objek mana yang tidak sama. Silakan Anda boleh mem-pause untuk mencari jawabannya ya. Oke. Baik. Kemudian kita akan lihat bahwa pada exercise yang kedua ini, kita lihat dari bagian A ya. Bagian A ini kita lihat jika ujung ini kita dorong ke arah kiri, gitu ya, ke arah kiri, kemudian ke bawah gitu ya, maka benda ini akan berputar dan akan sama dengan posisinya dengan benda yang di sebelah kanan, gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa A dan pada A ini merupakan satu objek yang sama, gitu. Nah, kemudian untuk yang bagian B, nah ini rotasinya, kalau yang ini dalam 2 dimensi ya, ini perlu dalam 3 dimensi, karena di sini ada bagian yang menonjol ke arah kita, kemudian ada yang di bagian belakang. Nah, kita kemudian ambil bagian yang menonjol ini, kita dorong ke arah kiri, didorong, yang tadinya ekor ini ada di belakang, kemudian dia akan terdorong ke belakang sehingga tidak lagi terlihat seperti ini, gitu ya. Dan posisi bagian ini sudah menjadi di sebelah kiri, sehingga kita bisa mengatakan bahwa B ini merupakan objek yang sama. Nah, kalau kita lihat kembali pada pada C, kita lihat ini posisi sudah sama, gitu ya. Belum sama. Posisi ini kita putarkan agar sama, kita putarkan ke belakang, sehingga yang ujungnya sebelah kiri tadi ada di bagian belakang. Permasalahannya adalah kalau misalnya kita memutarkan bagian ini ke belakang, maka bagian yang tadinya ada di belakang harusnya muncul di sebelah kanan. Akan tetapi pada benda ini, bagian bawah ini, bagian belakang ini malah ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa C ini adalah suatu benda yang berbeda. Sekarang berapa lama Anda memecahkan permasalahan ini? Mana yang membutuhkan waktu lebih lama? Yang A, B, atau C? Mungkin kalau kita membandingkan antara A dan B, seharusnya, biasanya, A lebih cepat diselesaikan daripada B. Mengapa? Karena A itu putarannya searah jarum jam, kemudian juga linear, sedangkan kalau B itu harus 3 dimensi, gitu ya. Jadi harus lebih membutuhkan effort yang lebih banyak dari kemampuan mental imagery kita. Gitu. Nah, menurut mental rotation, semakin
besar derajat putaran, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Itu menurut Shepard and Metzler. Sehingga itu kenapa yang B jauh lebih biasanya lebih lama waktunya daripada yang A. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mental rotation, yaitu tangan dominan. Seperti tadi kalau misalnya tangan kanan, biasanya untuk orientasi yang ke arah kanan akan lebih cepat dari sebelah kiri. Tapi untuk yang kidal, mau orientasi kanan kiri itu biasanya kecepatannya sama aja. Mungkin karena selama ini orang kidal hidup di dunia orang bertangan kanan ya, sehingga mereka harus bisa melakukan hal tersebut dengan lebih baik sama baiknya. Kemudian usia. Semakin bertambah usia, maka kemampuan pemrosesan kognitif juga berkurang, sehingga orang yang berusia lebih lanjut akan lebih lama memproses mental rotasi ini daripada orang yang berusia lebih muda. Dan kemudian penguasaan bahasa isyarat, di sini bahasa isyaratnya ASL ya, American Sign Language, di mana tunarungu biasanya berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat yang harus bisa dilihat dari depan, kanan, kiri, ataupun belakang. Dia harus bisa dengan cepat memahami temannya itu sedang berbicara apa, gitu ya. Dan itu membutuhkan kemampuan mental rotasi. Nah, bukti-bukti kognitif neuroscience pada tugas rotasi mental ini adalah pada rotasi mental yang dilakukan segera setelah melakukan rotasi secara langsung, itu biasanya mengaktifasi primary motor cortex. Jadi kalau misalnya kita katakan kita memutar-mutarkan benda gitu ya, saya ambil pulpen ini, kemudian saya putarkan ke kanan, ke kiri, diputar balik ke depan, ke belakang gitu ya. Ketika saya melakukan itu, maka primary motor cortex saya pasti teraktivasi. Nah, setelah saya letakkan ballpoint, kemudian saya membayangkan lagi memutarkan ballpoint tersebut, maka yang teraktivasi sama, yaitu primary motor cortex. Tapi ada kalanya kita nggak sempat melakukan atau tidak pernah melakukan pemutaran-pemutaran tersebut gitu ya, misalnya seperti pada contoh soal tadi. Nah, karena tidak punya pengalaman motor, maka bukan primary motor cortex yang teraktivasi, dia tidak teraktivasi. Maka yang teraktivasi adalah bagian otak yang lain. Nah, akan tapi ketika mengaktifasi bagian otak yang lain, itu ada dua jalannya. Dan itu sangat tergantung dari instruksi yang diberikan. Gitu ya. Kalau instruksinya standar, bayangkan Anda memutarkan barang barang yang bentuknya seperti disebutkan kotak misalnya gitu ya, maka yang teraktivasi adalah lobus frontal kanan, situ memang dekat juga dengan motor ya, tapi bukan di primary motor cortex-nya, dan lobus parietal yang teraktivasi. Lobus parietal ini memang dipergunakan biasanya untuk tugas-tugas spasial ya. Nah, tapi kalau misalnya diberikan instruksi, bayangkan Anda melihat kotak tersebut diputar balikan. Maka ketika dikatakan ada dalam instruksinya ada kata-kata melihat, maka itu akan mempriming sehingga bagian otak yang teraktivasi itu berbeda, yaitu lobus temporal kiri dan sebagian dari motor cortex, gitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena melihat itu erat kaitannya dengan visual, sehingga sehingga mungkin yang teraktivasi adalah memang hal-hal atau bagian-bagian otak yang memang sesuai dengan pengaktifasian kata melihat tadi, gitu ya. Nah, kemudian topik berikutnya adalah imagery debate. Nah, imagery debate ini adalah debat. Nah, gini ya, yang tadi ada instruksi standar dan instruksi yang dengan kata melihat. Mengapa itu yang menjadi penting? Karena ternyata selalu ada perdebatan mengenai jadi rotasi mental ini dilakukan atau mental imagery ini dilakukan dengan
kodenya atau menyimpannya dengan kode analog atau dengan kode proporsional. Nah, apa sih kode analog dan apa kode proporsional ini? Kode analog ini adalah kode yang terkait dengan representasinya yang sama dengan objek fisik, gitu ya. Sedangkan kalau proportional kode itu representasinya abstrak seperti bahasa. Pada analog code, yaitu analogi antara objek nyata dan mental image. Jadi seperti retina menerima persepsi benda apa, bentuk apa, itu yang disimpan langsung dalam otak. Itu yang dikatakan sebagai kode analog. Sedangkan proportional code mengatakan penyimpanan itu nggak bersifat visual, juga tidak bersifat spasial, dan tidak secara fisik menyerupai stimulus aslinya. Gitu. Nah, kemudian analog code mengatakan bahwa mental imagery itu dekat dengan persepsi, artinya persepsinya apa, yang diterimanya apa, dan itu yang disimpan, gitu ya. Sedangkan proportional code mengatakan bahwa imagery itu dekatnya dengan bahasa, bukan persepsi, karena pada long term memory informasi-informasi tersebut disimpan dalam bentuk bahasa, bukan dalam bentuk seperti yang dilihat oleh persepsi, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara analog dan proportional code. Nah, kenapa tugas yang tadi bisa menjadi salah satu bukti bahwa apakah ini analog atau tidak? Karena terkait dengan ada kata-kata melihat. Instruksi yang menggunakan kata-kata melihat, maka yang teraktivasi bagian temporal lobe dan prefrontal motor lobus, dan itu terkait dengan penyimpanan long term memory yang sifatnya analog, gitu. Nah, akan tetapi jadi bukti-bukti terkait dengan penyimpanan dalam analog itu sangat banyak, gitu ya. Jadi penelitian rotasi mental itu mendukung perspektif analog. Terus mental image itu yang diperlakukan sama dengan objek fisik ketika dirotasi melalui ruang. Jadi kayak tadi, ketika saya berpikir tentang memutarkan benda kecil sama memutarkan benda yang lebih besar, waktu reaksinya lebih banyak yang benda besar karena perlakuannya sama seperti kita benar-benar sungguh-sungguh memutarkan dengan tangan kita, gitu ya. Nah, ini jadi seperti mengaktifasi properti visual dari objek. Semua properti visual objek itu diaktifasi, gitu ya. Dan kemudian juga detail visual itu mengaktifasi primary visual cortex dan menggunakan 70 sampai dengan 90% area otak untuk persepsi visual. Jadi ketika kita melakukan mental imagery, kita menggunakan 70 sampai dengan 90% area otak yang digunakan ketika kita sedang menerima persepsi visual, gitu ya. Itu kenapa menurut ahli pendukung dari analog code mengatakan bahwa semua informasi itu disimpan secara analog, gitu ya. Nah, kemudian juga ada ada fenomena prosopagnosia, yaitu yang tidak bisa melihat wajah. Dia nggak bisa menggunakan mental imagery untuk melihat wajah atau membedakan wajah, gitu ya. Sehingga dikatakan kalau misalnya mengalami prosopagnosia ini juga memberikan bukti bahwa wajah itu disimpan di dalam dalam pikiran itu sesuai dengan dengan analog-analognya, mata seperti apa, hidung seperti apa, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Nah, akan tetapi kode analog ini tidak bisa menjelaskan mengenai gambar visual yang ambigu. Jadi ada permasalahan tentang bagaimana kita bisa menerjemahkan gambar yang ambigu. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan, gitu ya, apa yang Anda lihat, gitu. Gambar apa yang dilihat, simpan dulu. Nah, dikatakan bahwa keterbatasan mental imagery, jadi kalau misalnya kita menggunakan kode analog untuk menyimpan dalam long term memory, maka itu membutuhkan waktu yang akan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar.
Oleh karena itu, menurut Reid, tahun 1974, dia mengatakan bahwa karena keterbatasan mental tersebut, maka mental imagery itu disimpan dalam bentuk bahasa, bukan dalam bentuk analog. Itu proporsional gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke gambar sebelah, ini gambarnya kelinci apa bebek sih gitu ya. Nah, kadang kita melihat bebek, kadang kita melihat kelinci, dan kita bisa dengan mudah untuk membalik stimulus visual tersebut. Nah, padahal kalau misalnya ini ya, ketika kita membatasi gitu ya, membatasi bahwa ini adalah pemberian diberikan kode proposisional. Proposisional itu bahasa ya, secara verbal bahwa bebek menghadap ke kiri, langsung terlihat bahwa itu memang bebek yang menghadap ke kiri. Ini adalah kelinci yang menghadap kanan. Langsung Anda juga bisa mengubah itu adalah bebek yang kelinci yang menghadap kanan. Sehingga hal tersebut menghilangkan ada kode analog. Jadi karena ini bendanya sama loh, tapi kok disimpannya kalau memang secara analog dia akan disimpan tidak akan ada keraguan atau ambiguitas dalam penyimpanan gitu ya, karena analog sudah sesuai gitu ya. Nah, dan satu hal lagi adalah biasanya sulit untuk kembali ke suatu mental image, sementara kalau dalam figur yang ambigu ini dengan mudah kita bisa shifting tergantung dari apakah diberikan kode proposisional ataupun kita bisa membalik-balikan itu dalam kepala kita. Nah, akhirnya dikatakan sepakat mungkin ya para ahli. Mungkin belum sepakat juga tapi berkompromi bahwa kode analog itu digunakan hanya untuk gambar-gambar yang sederhana saja. Sedangkan kode proposisional digunakan ketika gambar menjadi lebih kompleks seperti gambar bebek dan kelinci tadi. Nah, hal ini menurut Koslin itu dilakukan karena ada limitasi memori untuk visual imagery. Dan adanya perbedaan individu. Jadi ada individu yang dikatakan sebagai visualizers. Dia menyimpan lebih cepat dan lebih mudah mencarinya kalau misalnya dia membayangkan. Ada juga yang verbalizers, artinya dia menggunakan kata-kata dalam penyimpanannya. Jadi karena proses mental itu sulit untuk diketahui prosesnya seperti apa, oleh karena itu memang ini baru masih bersifat debat mengenai konsep secara konseptual terkait dengan apakah memang disimpan secara visual atau secara verbal. Baik, itu adalah akhir dari bagian kedua. Silakan dilanjutkan kepada bagian ketiga.